Nisa, Jihan, Kayla, Keisha, Kurniawan, Laili, Razwardi, Lovinia, Lulu, Lutfi, Maladzan, Melati, Merinda, Mikael, Nabil, Hairul, Alif, Farhan, Citra, Habib Budin, Isa, Okan, Rafli, Mulyani, Nabil Azhar, Nabila, Nadia, Nabila, Minyoman, Nur Azmi, Okta, Otnil, Previo, Putri, Rachel, Raditya, Rafila, Rahma, Raka, Rama, Ramada, Rama Trisma, Rania, Rezita, Rina Devi, Riyadina, Rizky, Rizky Risetiada, Rosalia, Sabrina, Salsabil, Samuel, Sari, Silvina, Siti, Sonia, Syaharani, Sina, Shinada, Shinawahida, Tanti, Temi Aldian Syahada, Terafio, Tiara, Sabita ada, Fania, Vicky, Olas ada, Lili, Yuliani, Yusuf, Zahra, Yunisia,
PPT-nya ini nanti sampai jam berapa? 15.55. Oke. Perkenalkan, saya Dr. Dewi ya, yang nanti akan mengampu rinologi. Dimana nanti rinologi ada 2 pengampu, yaitu dengan Dr. Aziza. Kemudian saya juga kalau nanti dimuati di alergi, rintisan alergi. Nah, saya harap Anda nanti kalau di THD tolong Anda mendengarkan supaya nanti pada saat stase di THD itu tidak bingung. Nah, saya lihat itu persiapan Anda itu kalau di THD itu istilahnya hanya numpang lewat, fak kecil, sehingga yang diperhitungkan hanya bedah, fak besar dan sebagainya. Nah, itu salah. Kenapa saya tekankan seperti itu? Perlu diingat bahwa THD itu kerjanya di airway, jalan nafas. Nah, kita ingat bahwa emergency itu ada 3, airway, breathing, dan circulation. Nah, yang ingat itu airway-nya. Sehingga Anda harus benar-benar paham. Dan nanti pada saat Anda stase di THT, saya harap Anda punya spekulum hidung, ada tong spatel, lampu kepala, serum MH, pinset, kan sudah skelet kan sudah tahu alat-alatnya apa. Nah, itu minimal, itu aja Anda bawa situ. Jangan hemat beli alat, ya, jangan hemat beli alat, karena alat itu tidak akan busuk. Dan saya tidak mau nanti ada orang tua yang komplain memberatkan. Saya tidak mau. Kalau memang ada yang komplain tidak berkenan, silakan tidak asal stase di THT. Ya, kenapa saya tekankan di situ? Karena kalau Anda tidak melihat sendiri, Anda tidak tahu hidung itu adalah kecil di dalam. Dan Anda kalau tidak melatih memakan spekulum, nanti kaku, pasien akan komplain. Ya, belinya tidak usah yang mahal-mahal. Yang murah aja, spekulum itu harganya paling-paling 100-150 bisa untuk Anda bisa sampai intensif. Ya, kalau setelah intensif kan terserah mau PPDS di mana. Yaitu sehingga persiapan. Jadi gini, Anda nanti pada saat stase maupun intensif itu persiapan Anda untuk memasuki babak menjadi PPDS. Jangan sampai ada isu-isu PPDS, depresi dan sebagainya karena kurang mantap, kurang siap terjun ke dalam dunia kedokteran. Beda sama saya. Saya dulu spesialis itu sudah kerja dulu. Zaman dulu itu spesialis itu sudah kerja dulu, sudah pengalaman dulu, baru prepare, baru spesialis. Sekarang kan enggak. Ya, saat ada kesempatan langsung terjang, tapi tidak ada pengalaman sehingga jatuhnya seperti ini, depresi. Mungkin Anda baca ya, karena memang mental, saya akui mental PPDS sekarang itu berbeda dengan yang dulu. Ya, berbeda dengan yang dulu. Dulu itu istilahnya kita disuruh begini, kepala untuk kaki untuk kepala itu kita sudah fine-fine aja, tidak masalah. Sehingga saya minta pada saat nanti Anda stase di THT, tolong Anda disiplin, aktif. Persiapan nanti Anda intervensi. Kalau Anda PPDS itu sudah tidak ada istilah depresi lagi, sudah biasa. Itu. Ya. Nah, ini pesan saya, eman-eman nanti. Karena kenapa pasien sekarang itu kritis. Nanti pasti pada saat koas akan bilang pasien itu tidak mau. Karena apa? Wah, saya nggak mau dok dipegang koas untuk probandus atau untuk cobaan. Padahal zaman dulu itu tidak, pasien mau diapa-apakan dia diam aja. Karena persiapan kita itu sudah matang. Makanya saya titip seperti itu. THT itu jangan sampai pasien komplain hanya karena
dia tidak paham dan koasnya juga tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Itu. Ya. Nah, untuk itu Anda harus tahu basicnya anatomi dan fisiologi. Nanti anatomi fisiologi itu sejak zaman dulu sampai sekarang pun anatomi itu tidak berubah. Hidup itu ya bentuknya itu, susunannya seperti itu, pembuluh darahnya ya itu. Nanti bisa Anda pelajari sendiri. Ya. Nah, pada dasarnya hidup itu adalah organ terdepan dari tubuh manusia, sehingga kalau ada trauma itu hidup, adanya fraktur. Ya, ada fraktur, trauma luka nanti fraktur. Ada misalnya debu. Pasti yang proteksi pertama hidung, bersih dan sebagainya. Nah, kembali lagi Anda harus tahu fisiologi hidung, anatomi pelajari. Nah, fisiologi hidung pertama itu adalah pernafasan. Dan tahu ya respirasi untuk pernafasan. Yang kedua untuk pembauan, membau. Yang ketiga air conditioner. Air conditioner itu adalah mempersiapkan udara yang akan masuk ke paru-paru. Ya, mempersiapkan udara yang akan masuk ke paru-paru. Misalnya udara dingin kan harus dihangatkan lewat vasodilatasi, konka yang membesar. Nah, kalau itu panas ya, misalnya panas, udara itu harus didinginkan dengan vasokonstriksi. Sehingga apa? Orang itu kan ada istilah, dok saya alergi dingin. Dingin itu bukan suatu alergi, dingin itu apa yang dihirup dan apa yang dimakan. Jadi kalau memang dia hidup buntu tersumbat pada saat dingin, itu mungkin ketidakseimbangan dari vasodilatasi dan vasokonstriksi. Nah, berisik ya, hidung itu kan ada hidung luar dan bentuknya seperti apa? Seperti yang kita sejak dulu itu hidungnya seperti itu. Hanya memang ada yang hidung mancung atau besar, tapi secara struktur kan berupa segitiga. Nah, dia tersusun apa? Baik itu septum atau hidung itu kan tersusun oleh tulang rawan dan otot-otot serta kulit. Nah, ini ya kerangkanya, saya lanjut aja, nanti Anda pelajari sendiri. Terus lanjut. Nah, hidung itu ada bagian-bagian. Anterior itu nares lubang duduk. Nares anterior. Belakang itu koana atau nares posterior. Ya, di sini. Nares anterior, nares posterior. Nanti kalau hidung itu masuk, itu di sini ada nasofaring. Ya, ada nasofaring. Kemudian dalam hidung itu ada apa? Ada konka. Konka itu ada 3, tapi kemungkinan bisa jadi 4 karena ada konka inferior, konka media, konka superior, konka suprema. Memang tidak semua orang ada. Di bawah konka ini ada meatus, cekungan, meatus inferior, meatus posterior, meatus inferior, media dan superior. Di situ ada apa? Kalau di meatus inferior itu ada ductus muara, ductus nasolacrima di meatus inferior. Tapi kalau di meatus media ini ada istilah kompleks osteomeata. Di sini meatus media. Kompleks osteomeata itu apa? Kompleks osteomeata adalah suatu celah ruangan yang
sempit, di situ banyak bangunan. Contoh prosesus ulcinatus, gula ethmoid, osteum, prosesus frontalis, ya itu. Nah, kasus sinusitis itu sinusitis karena adanya sumbatan di daerah POM, di daerah sini, sehingga airase dan drainasenya akan terganggu. Ya, ini juga bisa juga ada terjadi sinusitis sphenoidalis. Nah, saya sudah tadi lagi. Nah, kalau ada osteom ini terjadi penutupan, airase drainase terganggu, berarti apa? Yang memperbaiki airase dan drainase. Ya, airase drainase dari komnya itu diperbaiki. Nah, vestibulum itu di sini ya, vestibulum itu di dalam rongga. Di situ dilapisi oleh kulit, ada tinja sebasea, bulu rambut, ya, folikel rambut dan fibrose. Sehingga hati-hati kalau misalnya Anda mencabuti, resiko terjadi vaskulitis, infeksi pada folikel rambut. Kemudian nasal valve itu yang misalnya ditutupkan ada kayak bergerak-gerak, bisa ada bawah terus hidungnya kayak bergerak-gerak. Nah, itu dibatasi tepi bawah cartilage lateralis jaringan. Area nasal valve itu area tersendiri rongga hidung. Itu tadi rongga hidung ada celah gini kan, berfungsi untuk mengatur aliran udara dan resistensi udara saat respirasi. Nanti kalau lihat hidung kan kayak ada bentuk pendek dari vestibulum, sebelum ke kavernasi ada area nervous valve. Terus nanti, nah tadi ya saya bilang kavernasi itu ada ini yang lamina tubusa, basic, ya. Kemudian dasarnya ini proses palatina. Media itu septum nasi, septum. Lateral ada konka ini. Nah, septum ini sama, dia ada tulang maupun tulang rawan ini, tulang rawan ini adanya tulang. Nah, dinding lateral ini ya, dinding lateral ini gula, sinus sphenoid, prosesus sphenoidalis, ya, ini ductus nasolacrimal, muara ductus nasolacrimal. Prosesus sphenoidalis ya. Nah, vaskularisasi. Nah, di hidung vaskularisasi itu sangat banyak, terutama ada dua plexus, yaitu plexus Kesselbach dan plexus Woodruff. Plexus Kesselbach itu tepatnya di mana? Di depan nares septum. Ya, jadi vaskularisasi dari lateral atau septum hidung itu ada arteri carotis interna, cabang dari arteri ophthalmica dan arteri carotis externa, sehingga di situ hidung itu sering sekali mudah terjadi epistaxis. Nah, ada plexus Kesselbach little area itu di bagian anterior dari septum. Di sini, ya. Anterior dari septum. Depan. Mukosanya tipis sehingga mudah pecah. Terus ini terdiri arteri superior palatina,
arteri ethmoid anterior, labialis superior, dan palatina mayor. Nah, kalau plexus Woodruff itu ujung posterior konka inferior, berarti tempatnya di konka inferior yang paling ujung. Ini terjadi dari arteri spinopalatina, nasalis posterior, dan varineal ascendens. Nah, perlu Anda pelajari plexus Kieselbach dan plexus Woodruff. Kalau memang ada pasien epistaxis, itu identifikasi penting. Umur berapa? Kalau memang itu anak-anak, Anda didik epistaxis pada anak-anak itu apa saja? 1. Demam berdarah, 2. leukemi atau gangguan perdarahan, ya, trauma, benda asing di telhidung, ya, atau pecahnya plexus Kieselbach. Kenapa? Plexus Kieselbach itu area di bagian anterior dari mukosa septum ini sangat tipis, sehingga pada anak-anak kecapean sedikit, panas sedikit, dia akan mudah pecah. Tapi harus Anda DD dulu. Anda singkirkan demam berdarah tidak ada, leukeminya aman, dan sebagainya. Nah, kalau plexus Woodruff ini biasanya pecah pembuluh darah, itu perdarahan lebih profuse dibanding plexus Kieselbach. Nah, Woodruff ini biasanya pada usia pertengahan dewasa. Maka identifikasi penting, apakah itu anak-anak, apakah itu tidak. Kalau anak-anak plexus Woodruff pecah ini biasanya contoh hipertensi, ya. Jadi Anda harus tahu, tapi tetap DD-nya seperti hidup tersumbat, demam berdarah, leukemi tetap Anda perhatikan. Satu lagi, masa sinonasa, misalnya CA nasofaring. Kenapa kanker itu mudah terjadi epistaxis? Kita tahu sifat dari kanker benjolan itu rapuh, gampang ropol, sehingga mudah berdarah. Ya, saya lanjut lagi. Nah, kecuali kenapa pada CA kanker itu kenapa mudah berdarah? Karena dia sifatnya rapuh, gampang mulutnya itu gampang lepas. Nah, sehingga identifikasi itu penting. Apakah itu anak-anak atau dewasa? Slide. Nah, persarafan itu di situ ada nervus olfactory, nervus pembauan. Nervus pembau itu di mana? Ini sebenarnya sekarang bukan indera penciuman lagi, sebenarnya istilahnya indera pembauan. Terdiri dari 12 filamen saraf melalui fossa cribriformis berakhir pada bulbus olfactorius. Ada saraf sensoris. Di sini ada nervus ethmoid anterior, cabang galeal spinopalatina, cabang saraf intraorbitas. Nah, saraf otonom itu ada saraf parasimpatis dan simpatis. Parasimpatis ini fungsinya untuk vasodilatasi, simpatis itu untuk vasokonstriksi. Dia sebagai air conditioner. Jadi tadi di awal saya sebutkan, ada bilang saya alergi dingin. Nah, itu karena gangguan dari parasimpatis dan simpatis, vasodilatasinya terganggu. Nah, satu lagi yang terjadi gangguan simpatis dan parasimpatis apa? Rinitis vasomotor. Ya, rinitis vasomotor
fisiologi saya tidak akan merangkai secara detail. Prinsipnya bahwa di situ epitelnya prosedur dan kemudian epitelium. Di situ ada silia-silia yang mengeluarkan sel gublet. Sel gublet itu akan mengeluarkan nanti imunoglobulin A, lisosim, protein yang fungsinya untuk proteksi. Terus, nah ini ya gambar secara global untuk hidung, mulai dari epitel squamous, terus kemudian epitel di media, ya konka media, turbinat istilah konka media, jangan kaget. Itu ada respirasi epitelium, kemudian olfactory epithelium, cribriformis plate, dan olfactory bulb. Lanjut. Nah, ini ya tadi sudah ada gambaran jelas yang mulai epitel squamous, olfactory dan sebagainya. Lanjut. Nah ini ya lanjut. Nanti ya fisiologi sebagai respirasi. Ya untuk pernapasan, air condition, menjaga kelembaban, ya humidifikasi. Terus itu melalui mukosa dari konka. Konka bisa vasodilatasi, vasokonstriksi. Lanjut. Nah, pelindungan saluran nafas lewat transport mucosiliar. Misalnya ada debu dan sebagainya, lewat transport mucosiliar akan dibuang akhirnya ke lambung. Nah, di situ tadi ada sel goblet yang mengeluarkan lisosim untuk membunuh bakteri dan virus. Nah, imunoglobulin M, IgE dan IgA serta sebagai resonansi artikulasi. Resonansinya di hidung apa? MNN. Nah, MNN ini sehingga kalau ada pasien Anda mendengar kok sengong, bindeng, berarti kemungkinan ada infeksi di hidung, kafumasi, karena dia sengong, bindeng. MNN. Jadi artikulasinya itu. Nah, ini sinus paranasal kan dibagi dua, anterior dan posterior. Anterior dia osteumnya di meatus median. Kalau posterior dia di meatus superior. Nah, ada berapa sinus paranasal? Sinus paranasal ada sinus maxilla, ethmoid anterior posterior, frontal dan sphenoidalis. Nah ini ya, saya gambarkan ini frontal, ini di antara bola mata ini ethmoid, ya, baik itu ethmoid ini ethmoid anterior, belakangnya ethmoid posterior, kemudian ini sphenoid. Nah, ethmoid ini lainnya itu suatu ruangan. Kalau ethmoid itu ada selule. Kalau di dalam foto, nanti foto atau CT scan seperti salak laba-laba, itu selule. Jadi dibagi ada berapa ruangan-ruangan. Sama ya sebenarnya fungsi hidung dan sinus paranasal itu sama, hanya ditambah lagi meringankan tulang tengkorak bukan tulang, sehingga orang bisa berdiri. Sehingga dalam sinus itu kan suatu rongga-rongga yang ada di situ. Pertahanan imunologis, penyangga terhadap trauma, melindungi otak terhadap cedera. Nah, prinsipnya gejala apa yang muncul apabila ada kelainan hidung? Satu, hidung tersumbat. Yang kedua, linore. Linore itu lendir keluar dari hidung. Terus postnasal drip. Postnasal drip itu lendir yang melekat di faring. Kemudian epistaxis, gangguan bau, nyeri kepala. Itu basic dari penyakit-penyakit hidung dan sinus paranasal. Nah, rinitis ini sebenarnya saya kembali lagi. Rinitis itu ada dua.
infeksi dan rinitis non infeksi. Rinitis infeksi dibagi dua lagi, ya, akut dan kronik. Ya, akut dan kronik. Rinitis non infeksi dibagi dua, alergi dan non alergi. Kalau alergi ya rinitis alergi, non alergi contohnya rinitis vasomotor, rinitis medikamentosa, rinitis osena dan sebagainya. Kalau rinitis non infeksi alergi itu rinitis alergi. Nah, ya terus. Nah, untuk rinitis akut kan semi-limiting disease. Nah, apabila ada infeksi sekunder itu ada bakterinya, nah itu bisa menjadi rhinosinusitis akut, tergantung dia masanya, ya. Terus common cold itu kan karena virus. Nah, kalau memang itu tidak tertangani dengan bagus, daya tahan tubuh menjadi jelek, akhirnya ada rhinosinusitis akut sekunder. Rinitis akut sekunder itu bila sudah ada infeksi bakteri. Nah, ini perlu antibiotik. Tapi kalau virus ya self-limited disease. Nah, tadi saya sebut osena. Osena itu rinitis atrofi akibat gangguan ciliar mukosilia. Jadi semua atrofis termasuk mukosa-mukosanya. Nah, tetapi itu ruangannya terbesar. Kalau Anda periksa dengan spekulum itu ruangannya tampak besar sekali dan penuh krusta. Karena apa? Dia di situ silianya sudah rusak, penyarinnya sudah rusak. Nah, itu kadang menyebabkan hidup buntu. Saya istilahkan dalam ruangan besar ini pintunya hanya kecil, sehingga di sini kan berdesak-desakan sama. Ada istilah bottleneck. Ya, masuknya ke ruangan kecil. Ini ya, ini kalau osena ini sudah rusak penuh, konkanya sudah atrofi. Nah, koananya itu kecil sehingga terjadi bottleneck, udara di sini ngumpul banyak, masuknya kecil, bottleneck sehingga justru kalau ini buntet, makanya keluhan hidung tersumbat. Bedanya dengan sinusitis apa? Kalau osena itu kan mengalami atrofi, termasuk saraf-saraf pembau. Nah, kalau itu osena, dia tidak bisa mencium bau, anosmia. Tapi orang lain mencium bau, rasanya bau. Tapi kalau bau rhinosinusitis, dirinya sendiri masih bisa membau karena saraf olfaktorinya masih berfungsi. Meskipun menurun apa tidak di situ ya, karena atrofi nanti Anda bisa membedakan. Podo-podo hidup buntu bisa bertanya sama. Bedanya osena sama rhinosinusitis apa? Kalau osena tidak bisa mencium bau, sehingga dia bau itu tidak tahu, yang tahu orang lain. Tapi kalau rhinosinusitis, mereka dia bisa mencium bau, kita bisa mencium bau. Itu. Ya sudah. Penyebabnya apa? Misalnya sinus yang agresif, konka operasi pengambilan konka yang berlebihan. Padahal konka tadi kan fungsinya untuk vasodilatasi dan vasokonstriksi. Penyakit-penyakit perdana lisan, misalnya beginner granulom, metapneumonia granulom. Kemudian infeksinya bisa tipis, sifilis, infeksi Klebsiella usina, kekurangan nutrisi.
Di sini kurang vitamin A, biasanya itu. Kalau ketidakseimbangan hormon, misalnya pada saat dia menstruasi, hamil, itu tidak menutup kemungkinan silianya terjadi atrofi, kerusakan. Kalau memang itu istilahnya orang hamil hormonal stabil, akan bisa membaik. Nah, ini temuan klinis bau busuk, kusta, atrofi struktur hidung. Terapi ya irigasi aja, dibuat lembab. Ya, kalau saya biasanya NaCl saya tambah air hangat, salah cuci. Nah, itu juga mempercepat debideman. Dan debideman, kalau memang itu krustanya masih melengket, risiko kalau kita tarik, takutnya lamina kribosa akan tertarik, terjadi kebocoran likor cerebrospinal. Nah, rinitis vasomotor adalah gangguan dari parasimpatis menyebabkan sekresi berlebihan. Kemudian gejala merupakan respon terhadap stimulus fisik, emosi, gustatory, simulasi provokatif bisa udara dingin, perubahan kelembaban, olahraga, alergi, stres umurnya, makanan mudah, dan manipulasi langsung terhadap virus hidung. Gejala paroksima bersin, rhinorrhea berlebihan, obstruksi hidung bergantian, postnasal brain. Nah, terapinya apa? Kortikosteroid, intranasal, antihistamin. Antihistamin kalau itu dia penyebabnya alergi, bisa kasih antihistamin. Kalau tidak, dicek lagi apakah ada tanda-tanda sinusitis sehingga perlu dioperasi, sehingga menerangkan pasien itu paham. Nah, rinitis medikamentosa itu biasanya rinitis karena pemakaian obat-obatan yang berlebihan dan merusak silia. Ya, pada saat silia menjadi bagus, akhirnya tidak ada kerusakan yang lebih parah. Nah, ini ada istilah vasodilatasi atau rebound fenomen. Rebound fenomen itu efek balik, ya, efek balik, sehingga tetes hidung atau pseudoephedrine, tetes hidung yang mengandung pseudoephedrine, dia sifatnya dekongestan, tidak boleh lebih dari 5 hari pemakaian. Kalau 5 hari pemakaian justru tidak menyebabkan lapang, tapi tambah tersumbat karena ada efek rebound fenomen. Gejala klinik tersumbat terus berair, edem konika, sakit hidung berlebihan. Terapi indikan maksudnya tabrak tetes itu bukan tetes telinga dan tetes untuk hidung, yaitu iridium tadi. Kortikoid secara tempering itu diturunkan. Kemudian obat dekongestan oral. Ya, jangan sampai iritasinya akan bertambah parah. Nah, benda asing di hidung ini sering juga kejadian ya.
untuk benda asing hidup ini perlu diperhatikan ya. Saya sering sekali mendapatkan kasus benda asing hidup itu sudah parah, sudah epistaxis dan sudah bau. Padahal dia sudah periksa ke dokter spesialis anak maupun ke dokter umum. Memang tanda-tandanya seperti pilek biasa, tapi Anda harus tahu ciri khas korban hidup pileknya seperti apa. Sehingga anamnesis itu penting. Misalnya dia unilateral, satu sisi, tidak mungkin lah hidung dimasukkan misalnya dua-duanya kan tidak mungkin. Nah, unilateral satu sisi. Kalau itu pileknya satu sisi, kalau Anda punya spekulum kan bisa lihat, oh ini ada korban. Itu sering sekali terjadi. Pasien sudah datang sudah dalam keadaan bau dan epistaxis karena sudah terbentuk granulasi. Nah itu. Nah, kemudian bendanya itu benda mati atau benda hidup? Benda hidup kan mesti hewan-hewan atau sebagainya. Tapi kalau benda mati sifatnya anorganik atau organik. Anorganik contohnya manik-manik, mainan-mainan. Kalau organik itu kacang, dia akan mengembang. Karena kena air makin lama makin mengembang. Nah itu biasanya sering epistaxisnya. Ya. Kemudian sifat satu lagi itu korosif atau tidak. Kalau korosif dia akan merusak jaringan. Sebab maka menyebabkan perforasi. Contoh yang sebetulnya batu baterai itu nekrotik. Fotonya mana ini? Nah, ini yang contoh ini. Ini ada benda asiknya. Ini. Ya banyak sekali batu baterai itu biasanya batu bunder itu yang kecil itu dimasukkan anak-anak. Itu sering sekali datang ke kita itu sudah perforasi, sudah nekrotik seluruh kapur nasi. Ya. Nah komplikasi itu inekrosis, infeksi sekunder, aspirasi, perforasi septum. Septum perforat itu septum yang hilang, lubang. Jadi septumnya itu sudah tidak ada. Kemudian sinusitis, obstruktif jalan nafas atas itu sering sekali terjadi. Nah, ekstirpasi benda asing ini bisa lewat bius umum atau lokal. Yang penting satu, pasien kooperatif. Yang kedua, skill kita. Ya kalau masih takut-takut jangan bujuk. Skill kita gimana? Tapi kalau saya lihat asal Anda tahu skillnya bagus, terus cara pegangnya benar, alatnya gratis, seperti korpal kertas mendingan diambil. Anda harus bisa. Tapi biasanya karena alatnya tidak lengkap, tidak gratis, yang itu sering menimbulkan masalah. Nah, kemudian epistaxis. Epistaxis itu berdasar penyebab dan asal perdarahan. Misalnya spontan atau sekunder. Spontan itu misalnya anak-anak pecahnya plexus discerba, plexus discerba itu tadi. Spontan pada saat dia bermain langsung pecah. Kemudian sekunder itu karena faktor lokal, sistemik, autoimun, yaitu bisa trauma, lokal itu trauma, inflamasi, infeksi benda asing dan sebagainya ya. Sistemik yang hipertensi, kelainan vaskuler pembuluh darah, defisiensi, herediter, teleoptase, penggunaan obat, gagal organ, ginjal, hati, alkohol dan malnutrisi. Itu bisa menyebabkan epistaxis. Nah ini ya perbedaan antara epistaxis anterior dan posterior. Yang penting prinsipnya adalah identifikasi anak-anak, adolesen atau dewasa. Kalau anak-anak tidak ada penyakit DHF atau
ini kelainan pembuluh darah dan sebagainya itu spontan, itu biasanya pecah di plexus kejepang. Tapi kalau masa adolesen itu di antara masa 18 ya 15 tahun ke atas yang masa remaja. Pada laki-laki kalau terjadi epistaxis perlu dipikirkan itu adanya amyofibrom nasofaring. Juvenil amyofibrom nasofaring. Jadi perdarahannya itu biasanya profuse. Karena apa? Karena gangguan hormon testosteron. Nah, sifat amyofibrom ini di apa? Secara klinis ganas. Karena kalau udah pecah, karena itu pembesarannya pembuluh darahnya. Secara klinis ganas, secara PA jinak. Ya, jadi kalau kita melakukan tindakan amyofibrom seperti air mancur, buah yang bahagia. Kemudian kalau dewasa ya itu tadi karena hipertensi dan sebagainya. Nah, penata rasa yang penting adalah kalau ada epistaxis, posisi pasien itu harus Trendelenburg seperti abses. Abses itu harus Trendelenburg, abses leher dalam ya. Jadi kepala harus lebih bawah dibanding dada. Karena kalau kepala lebih atas daripada badan, takutnya terjadi aspirasi. Sama sinus paranasal pun, epistaxis pada dewasa pun abses ya. Abses itu jaringan ikat longgar. Kalau terjadi aspirasi atau turun mudah terjadi mediastinitis, itu sering sekali pasien itu tidak terselamatkan kalau sudah mediastinitis. Ingat Trendelenburg itu banyak sekali kasus-kasus datang ke kita absen leher dalam itu sudah ke mediastinitis dan rata-rata tidak tertolong. Itu banyak sekali. Ya. Nah, penata laksanaannya apa? Identifikasi posisi Trendelenburg, Vitasen. Kalau memang hipertensi sambil kita konsulkan ke penyakit dalam atau jantung, kita merawat pasien epistaxis pada hipertensi. Prinsipnya kalau hipertensi kita harus pasang tampon, ya pasang tampon. Anda harus bisa pasang tampon. Caranya bagaimana? Kan sudah di-skill. Tidak boleh pemberian adrenalin untuk membasahi. Kenapa? Sifat adrenalin epinefrin adalah vasokonstriksi. Kalau itu vasokonstriksi malah tensinya akan naik. Ya, malah pecahnya itu nanti di tempat lain. Bisa di kepala, di otak. Nah, ini ya pemasangan tampon, posisinya dan sebagainya supaya tidak masuk ke tenggorokan. Jadi setelah Trendelenburg, Vitasennya sudah tertata, konsul, kita kasih anti perdarahan, ya anti perdarahan. Dan yang penting lagi itu ditanya dia ada akradimin enggak, sudah terjadi hipovolemik apa enggak? Kalau hipovolemik langsung brojok. Ya itu hipovolemik, akradimin dan sebagainya. Nah, sekarang kita menginjak ke rhinosinusitis. Rhinositis adalah suatu proses inflamasi, beda bukan infeksi ya. Inflamasi itu kan ada rubor, kalor, dolor, tumor, fusiolesa. Nah itu adalah inflamasi di hidung dan paranasal. Sekarang itu bukan sinusitis lagi tapi rhinosinusitis. Kenapa? Kalau ada sinusitis pasti melibatkan mukosa dari rongga hidung, sehingga istilahnya rhinosinusitis. Ditandai dengan dua atau lebih gejala, di mana salah satu gejalanya adalah sumbatan, obstruksi komisi hidung, sekret anteroposterior postnasal drift, nyeri wajah dan gangguan penghidup. Anda cari kriteria Shapiro, kriteria mayor maupun minor. Apa itu mayor minor? Kemudian, pemeriksaan nasoendoskopi itu sebetulnya tingkat ke spesialis. Ada apa yang Anda lakukan, yaitu pemeriksaan endoskopi anterior. Memakai
di aplikasi dulu kira-kira 10-15 menit, memakai adrenalin, kita aplikasi, nanti akan dilihat apakah konkanya itu akan atrofi apa tidak. Kalau dia akan mengecil, berarti bukan konka hipertrofi. Tapi kalau dikasih aplikasi tetap besar, berarti itu konka yang hipertrofi. Nah, konka hipertrofi ini dibedakan, Anda harus bisa membedakan apakah ini konka hipertrofi ataupun polipnasi. Anda bisa membedakan. Nah ini untuk lebih pastinya apa? Sudah diandalkan rinoskopi anterior, bahkan rinoskopi posterior, foto ronsen polos, bukan CT scan kita ya. Foto ronsen polos posisi Cadwell maupun Waters itu ada berhak. Jadi pasien nanti akan senang, ternyata penyakitku ketemu dari sinusitis karena kemudian kalau terjadi perselubungan itu sebetulnya kita terapi dulu, jangan terburu-buru Anda rujuk. Terus, nah faktor pedososfi apa? Alergi, asma, dan penyakit paru, GERD. Kenapa getuk gastrointestinal reflux itu? Jadi asam lambung naik. Nah kalau asam lambung naik, asam ini akan merusak silia pernapasan, sehingga aerasi dan drainasenya jadi terganggu. Ya. Faktor anatomi hidung, mikrobiologi, misalnya karena bakteri, virus, jamur. Ya, sinusitis sekarang itu banyak muncul jamur, jadi bau sekali. Ya, jamur itu biasanya terjadi pada orang dewasa karena gigi yang berlubang, yang molar, dan disertai DM. Itu sekali-sekali muncul jamur. Terus irial imperman, merokok, polusi, obesitas, dan OSA. Itu ya yang Anda perhatikan. Nah, OSA ini apa? OSA ini adalah obstruksi sleep apnea, sumbatan jalan nafas. Pada rhinosinusitis pada anak-anak, kembali lagi ya, identifikasi anak-anak itu sinusitis itu tidak boleh dioperasi kecuali sudah muncul polip atropana, silahkan operasi. Karena risikonya lebih tinggi. Kenapa? Karena sinusnya belum sempurna dan giginya pun juga masih masa perkembangan, takutnya akan merusak saraf gigi, respon vitalnya tidak ada. Nah, sinusitis pada anak itu contohnya karena yang bukan contoh, oleh karena apa? Biasanya adenoid hipertrofi. Oleh karena adenoid hipertrofi, sehingga Anda jangan adenoid, operasi adenoid itu merusak daya tahan tubuh. Justru kalau dilakukan adenotonsilektomi, oksigenasinya akan menjadi 100%. Justru daya tahan tubuhnya akan naik. Orang operasi armada asal indikasi loh, operasinya sesuai indikasi akan memperbaiki sistem imun. Karena kita tahu amandel itu kan berupa cincin Waldeyer, ada 4: adenoid, tonsil palatina, dan tonsil inguinal. Kalau diambil tonsila palatina, kan masih ada adenoid, lingualis sama cincinnya. Terus salah satu cincin Waldeyer itu tonus tubarius, itu juga amannya sebetulnya. Ya, gelar tonsil. Jadi jangan takut. Nanti kalau dioperasi tidak punya daya tahan tubuh, jangan takut karena masih ada kompartemen lain yang berfungsinya untuk sebagai daya tahan tubuh. Nah, rinotransplantasi seperti common cold biasanya dia sembuh sendiri, kecuali kadang ada bakterinya. Infeksi rinotransplantasi sekunder ini tanda itu sampelnya nyeri lokal berat, demam, peningkatan CRP, LED, double thickening. Ya, kalau itu rinosinus akut jangan sekali-sekali dilakukan operasi. Harus diterapi dulu. Indikasi operasi itu kalau ada rinitis
kronik, rhinosinusitis kronik. Nah, berdasarkan waktu itu kan ada akut, subakut. Terus ada lagi kronik. Ya, ada kronik. Kemudian berdasarkan rekurensi rhinitis akut rekuren. Terus rhinitis kronik eksaserbasi akut. Nah, ini pathway, clinical pathway-nya rhinosinusitis ya. Akut rhinosinusitis bagaimana penata laksanaan akut rhinosinusitis. Slide. Nah, ini rhinosinusitis kronik itu berlangsung lebih dari 12 minggu. Kalau akut itu kurang dari 4 minggu. Ya. Subakut 4 sampai 12 minggu. Kalau kronik lebih dari 12 minggu. Ya. Nah, berdasarkan tempat rhinosinusitis itu bisa rhinosinusitis axilla, rhinosinusitis ethmoidalis, frontal dan sphenoidalis. Ya. Terus kemudian berdasarkan etiologi rhinosinusitis itu apa? Ada rhinogen dan odontogen. Rhinogen itu penyebabnya memang dari hidung. Ya. Odontogen dari gigi, terutama karies gigi molar. Nah ini ya, perbedaan ada dua, yaitu primer chronic rhinosinusitis dan sekunder chronic rhinosinusitis. Nah ini karakter rhinosinusitis non type 2 dan type 2. Ini non type 2 itu anamnesis itu biasanya karena proses infeksi. Type 2 itu biasanya karena alergi. Ya. Bisa terutama pilek, nyeri wajah, jarak asma atau bip. Kalau infeksi itu kan otomatis desanya itu kan purulen. Beda kalau alergi itu desanya akan serus. Nah, lab IgE normal, eosinofilnya negatif. Kalau type 2 anamnesis kalau hilangnya penghidu, hidung buntu, asma, atopi ya, ada polip, musin eosinofilik, labnya IgE meningkat. IgE itu kan patokan dari rhinitis alergis. Sesuai definisi, rhinitis alergi adalah reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang diperantarai oleh IgE dan dengan suatu reaksi antigen ya. Terus lain. Nah ini tata laksana LSK primer berdasarkan EPOS 20. Slide. Ini ya, slide. Nanti Anda pelajari. Nah, polip hidung itu adalah massa lunak putih. Jadi bentuknya itu seperti apa namanya, jelly putih. Atau tergantung tipe tanya. Kalau itu ada pesnya, warnanya seperti kayak kantong ada dalamnya pes. Itu seperti ini ya. Nih, polip pucat putih. Ini cara saya polka. Ya, lagi. Nah, pada polip hidung ini ada istilahnya polip antropoanal. Antropoanal itu nama lain dari sinus maksila itu adalah antrum. Nah, sumbernya di antrum, di sinus maksila keluar pengaruh gratifikasi, dia akan melewati koana sehingga turun di koana, sehingga istilahnya polip antropoanal. Nah, sekarang sinus etmoid itu sebetulnya sinusitis yang sering dibanding sinus maksila. Karena apa? Dia berupa selule yang osteonya satu, kayak berdesar seperti bottleneck itu ya. Terapi misalnya konservatif, besar polipektomi, apabila berulang kita lakukan etmoidektomi. Nah, ini gangguan penghidup adalah hilangnya kemampuan indera penghidup. Ini ada dua, konduktif dan sensori hearing loss. Kalau
produktif itu biasanya karena adanya inflamasi, rinitis, sinusitis, sumbatan massa, tumor, ya, polip infektif, keganasan, trauma kepala. Tapi kalau sensorineural itu karena gangguan sarafnya. Contoh orang demensia, Parkinson, itu yang sifatnya sensorineural. Terus fungsi penghidup itu misalnya hormonal. Misalnya orang hamil atau menstruasi itu bisa juga terjadi gangguan penghidup, defisiensi vitamin. Terus DM, ginjal, gangguan ginjal dan liver. Nah ini ya, disorder of defection, normosmia, hiposmia, anosmia, hiperosmia. Kalau berdasarkan identifikasi parosmia, dia harusnya mencium bau ini tapi kesannya bau lain. Pantosmia, kaktosmia. Terus diagnosis. Nah ini dia ada alkohol threshold, tes alpha-butanol, oksis, sniffing test. Ini memang standar spesialis. Nah tata laksana ya, kita cari dulu apakah itu gangguan penghidup atau sensorineural. Kalau penghidup misalnya karena ada satu deviasi ya dioperasi, ada yang konkabulosa ya dioperasi, tergantung dari penyebabnya. Tapi kalau yang sensorineural ya itu tugasnya neuro dari saraf. Nah, latihan penghidup olfactory training. Olfactory training itu yang dibaui adalah ros, mawar, jeruk, kampak, dan eukaliptus. Itu dibau. Nah, ya tata laksana anosmia ini terutama ini banyak penelitian pada saat COVID itu kan banyak yang gangguan penghidup. Sehingga terapi saya membaca jurnal itu bisa ditambahi vitamin D. Terus omega 3. Kalau memang itu hidup bengkok ya kita lakukan operasi. Kalau polip dan sebagainya, kadang kortikosteroid. Nah hati-hati kalau pemberian kortikosteroid pada pasien DM. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup.